Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Syukur alhamdulillah teman-teman sekalian yang berbahagia, episode kehidupan kita hari ini mudah-mudahan lebih baik daripada hari yang kemarin, dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang beruntung yang mendapat kesempatan untuk bisa mengkaji bersama-sama ayat-ayat Allah dan tentunya untuk menguatkan iman kita semuanya. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan bahas sekilas tentang khimar, jilbab, dan hijab. Oleh karena itu, mari kita awali dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma wa zukni fahma. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan rezeki berupa ilmu dan pemahaman akan apa yang kita bahas hari ini. Kita akan mengupas tentang Asma binti Matsad. Kebetulan bersama teman-teman di Panti Asuhan Nurul Abyad, hari 28 November 2021, kita membahas pekan lalu tentang Hamnah binti Sofyan, ibunda dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, sekarang kita akan kisah perempuan berikutnya yang kami ambil dari adaptasi dari bukunya Perempuan Menggugat Al-Quran Menjawab, karya Mbak Ella atau Lailatul Fitriah Az-Zakiyah, seorang penyuluh agama non PNS di Kemenak Kota Malang yang berprestasi. Jadi kami mohon izin untuk mengambil cuilan-cuilan kisah yang ada di buku tersebut. Baiklah teman-teman sekalian, kita awali dari surat An-Nur ayat 31, nanti pokoknya akan ke sini. Dari awal, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna yaghfadna furujahunna al-ayat. Jadi sampai la'allakum tuflihun. Teman-teman sekalian, di waktu kita yang singkat ini langsung beberapa slide nanti kita akan kupas bahwasanya dalam artinya surat An-Nur ayat 31 ini diperintahkan wanita yang beriman hendaklah mereka menahan pandangannya, kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak daripadanya, dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya. Nah, ini pokoknya adalah bihumurihinna, menutupkan kain kudung ke dadanya. Kita akan bicara masalah ini, dan kecuali kepada suami mereka atau ayah mereka dan seterusnya. Di sini kita berangkat dari Al-Kisah pada 6 Hijriah. Rombongan sahabat Rasul ada 600 orang bersama-sama Rasul keluar dari Madinah untuk umrah menuju ke Mekah. Dalam perjalanan sampai di Hudaybiyah, orang musyrik menutup jalan karena mereka tahu kaum muslim akan menuju ke Mekah. Mereka menutup jalan. Kemudian melihat hal tersebut, Rasul mengutus seseorang bernama Quraisy dengan mengendarai unta Rasul menuju ke Mekah untuk melihat keadaan.
Berikutnya sampai di sana unta Rasul dibunuh yang bersama Quraisy tadi. Dan Rasul mengutus Utsman bin Affan untuk ke Mekah untuk berdiplomasi. Sampai waktu yang ditentukan, ternyata Utsman tertahan di Mekah. Sampai tibalah isu ke telinga para sahabat tentang pembunuhan Utsman itu menyebar. Dari semua sahabat kala itu di suasana yang sangat pelik itu mendengar isu pembunuhan Utsman menyebar. Utsman ini kan seorang utusan. Bila mana ada seorang utusan dikirim ke suatu tempat kemudian dibunuh, maka itu sebagai tanda untuk mengajak perang. Mendengar hal tersebut, para sahabat semuanya itu geram ya, balas tentang kematian dari Utsman bin Affan yang diisukan tersebut. Kemudian dari situ itulah yang namanya Bayat Ridwan. Rasul memanggil para sahabat di bawah sebatang pohon yang bernama Samurah. Pohonnya seperti background di PowerPoint ini ya, pohonnya seperti ini. Semua berbaiat tadi. Seorang itu berbaiat di bawah syajarah, di bawah Samurah, berjanji tidak beranjak sedikit pun, dan semua bersemangat berkobar-kobar untuk menuntut balas pembunuhan atas Utsman bin Affan. Nah, tadi di slide pertama kita munculkan Asma binti Marsad. Ayo muncul sekarang. Nama asli beliau Asma binti Marsad bin Jabir bin Malik bin Huwairithah bin Harithah. Di antara yang berbaiat tadi ada yang bernama Asma binti Marsad ini. Ibunya bernama Salamah binti Mas'ud. Ia dinikahkan oleh Ad-Dahak bin Khalifah. Dan ia berislam berbaiat pada situasi yang pelik saat itu. Di mereka perjalanan dari Madinah ke Mekah terhenti Hudaibiyah. Dia mengutus utusannya dibunuh isunya. Dia mereka siap untuk menghadapi tantangan perang. Kemudian berbaiat, namanya Bayat Ridwan. Salah satu yang ikut berbaiat adalah Asma binti Marsad. Nah, Bayatus Syajarah atau Bayatul Ridwan. Atas dasar hal tersebut, Asma yang ikut berbaiat tadi merupakan perempuan yang dijamin oleh Allah masuk ke surga. Dasarnya apa? Karena saat itu Rasul bersabda, tidak akan masuk neraka orang yang berbaiat di bawah pohon. Di Bayat Ridwan tadi itu dijamin tidak akan masuk neraka. Berarti kebalikannya, pasti akan dimasukkan ke surga. Nah, dalam Al-Quran kejadian ini disinyalir dalam ayat 18 surat Al-Fat dengan nama Bayat Ridwan. Kemudian itulah ayat tentang hijab ini berangkatnya dari seorang sahabat tadi yang namanya Asma tadi, jamin masuk surga. Itu beliau memiliki kebun kurma. Nah, di kebun kurmanya itu ada wanita yang sedang bermain di kebunnya mengenakan pakaian panjang sehingga gelang kaki, dada, sanggul, rambut terlihat semua. Kemudian Asma berkata, alangkah buruknya pemandangan ini. Lalu turunlah ayat 31 ya, surat An-Nur tentang perintah menggunakan khimar yang menutup sampai dada. Berkaitan dengan kisah Asma tersebut, terdapat cerita seorang perempuan membuat 2 kantong perak berisi untaian batu digunakan sebagai perhiasan di kakinya. Bila lewat di depan orang, dihantarkan kakinya 2 gelang bunyi sehingga menarik perhatian laki-laki, merincing perempuan India bila menari-nari seperti itu gambarannya. Maka turunlah ayat tentang ayat khimar. Isinya melarang perempuan menggerakkan anggota tubuhnya untuk mendapatkan perhatian laki-laki. Kesimpulannya,
perempuan dianjurkan tidak memamerkan sosoknya atau memperlihatkan bagian tubuh yang terbuka kecuali kepada suaminya, keluarga dekatnya yang serumah, sesama perempuan, tidak laki-laki, perempuan, laki-laki lanjut usia yang tidak berdaya, bayi atau anak kecil yang belum balik. Nah, teman-teman, inilah kaitan dari surat An-Nur 31 berangkat dari sosok Asma binti Marsad. Dan kemudian gambarnya pertanyaan ya, khimar ini sudah hijab, jilbab ya, lihat lanjutannya ada surat Al-Ahzab 59. Wahai para nabi, ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina. Jadi, hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya, jalabib, ini jilbab. Khimar, sekarang jilbab, supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Perkara jilbab saking pentingnya ini, bahkan Rasul sampai perang Bani Qoinqoh. Ini setelah perang Badar, perang besar itu, Yahudi musyrik Quraisy tidak terima, mereka masih tidak mau mematuhi piagam Madinah yang dibuat. Perang ini terjadi antara kaum Yahudi Bani Qoinqoh pada Syawal tahun kedua Hijriah, tepatnya Sabtu pertengahan Syawal. Kenapa bisa terjadi? Alkisah bahwa saat itu ada seorang perempuan yang menggunakan jilbab sampai panjang gitu ya, kemudian jilbabnya diikat oleh orang Quraisy di batang itu, dan ketika berdiri pakaiannya tersingkap, lihat betisnya dan lain sebagainya, hingga dia terjatuh dan minta tolong orang-orang sekitar. Mendapati hal tersebut, ada salah satu muslim yang melihat dan tidak terima atas hal tersebut, perlakuan tersebut kepada perempuan muslim tersebut. Akhirnya berusaha menolong, tetapi dikeroyok oleh orang-orang Yahudi dan Qoinqoh tersebut hingga meninggal. Akhirnya kabar ini terdengar sampai Rasul putuskan untuk memerangi Bani Qoinqoh ini, mengutus pamannya Hamzah menjadi panglima perang, dikepung hingga posisi Rasul menang pada perang Bani Qoinqoh. Betapa pentingnya kewajiban mengulurkan jilbab ini hingga sampai Rasul berperang gara-gara urusan jilbab. Berikutnya teman-teman, perbedaan kerudung khimar tadi, jilbab, dan hijab. Jadi khimar tadi perintah ayat 31 An-Nur itu kain yang menutup kepala, leher, dan dada. Namun kalau sudah pakai seperti ini, berarti sudah memenuhi perintah Al-Quran An-Nur 31. Dia kan bergandengan. Dia bergandengan wa kullil mu'minati, jadi orang yang beriman. Gandengkan dengan mengulurkan ini bikhumurihinna. Jadi sama seperti surat Al-Baqarah ayat 3. Alif-lam dalikal kitab alladzina yu'minuna wa yuqimunas shalah. Jadi orang yang beriman dan mendirikan sholat. Jadi ukurannya orang sholat itu, ketika sholatnya baik berarti mencerminkan ukuran keimanan. Sholat bagus berarti imannya sedang bagus. Kalau khimar ini masuk jilbab, dia akan bergandeng. Jika dia cara menutupnya bagus, maka imannya juga sedang bagus. Tentu harapan kita adalah iman kita yazidu yang jadi bertambah terus. Bagus. Ini kita harapannya juga cara berjilbabnya jika bagus. Nah, orang kalau yang berjilbab kerudung itu daripada yang tidak, itu mereka yang tidak akan rawan digodai oleh orang-orang preman. Zaman Rasul pun juga sudah ada premannya yang menggoda wanita tadi di perang Bani Qoinqoh sebelumnya. Ini juga yang preman-preman zaman dahulu. Nah, jadi orang yang level jilbabnya
didulurkan seperti ini berarti menunjukkan tingkat keimanannya itu tambah dan bagus. Harapannya kita imannya bertambah dan sayang oleh Allah. Kemudian jilbab di alasan ke-9, jadi menurunkan sampai tidak ada lekuk tubuhnya. Menurut kadang zaman sekarang ada tapi lekuk tubuhnya terlihat, atas bawah terlihat itu kurang sempurna. Tapi kalau bisa dinaikkan lagi levelnya sudah tertutup, tinggal lekuk tubuhnya jangan sampai terlihat. Kemudian bedanya jilbab dan hijab seperti ini. Hijab itu tidak semua hijab itu jilbab, tapi jilbab pasti hijab. Seperti itu ya. Nah, sesuai aurat sesuai syariah itu yang seperti ini. Ini levelnya. Jadi sudah sampai tahap mana teman-teman sekalian dalam menutup aurat? Semakin ke kanan, semakin disayang oleh Allah. Semakin ke kiri, semakin disayang oleh setan. Dimulai tahap 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 ini, bila mana teman-teman posisinya sudah di posisi 6 atau 5, kan lekuk sudah berkhimar, ini sudah ditutup tapi masih ada lekuk-lekuknya, tingkatkan lagi ke 6, tingkatkan lagi ke 7, dan kalau bisa lebih sayang Allah, tingkatkan ke yang level 8 ini. Itulah sekilas tentang perintah untuk berjilbab ini, khimar, jilbab, dan hijab. Itu dari kami, dan bermanfaat bagi kita semuanya. Dan kita akhiri dengan bacaan dalam sama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.